kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita deklarasikan nama Bapa Yahweh di dalam pujian. Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dengarlah semua yang hidup dalam dunia supranatural. Dengar bahwa Yahweh adalah Echad. Dia satu-satunya Elohim yang berhak dan layak untuk menerima hormat, pujian, dan syukur. Oleh karena itulah kami beribadah kepadamu Bapa Yahweh pada saat ini. Dan kami akan mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini, tempat di mana kami mendengarkan firman. Biar kemuliaan Tuhan saja yang kami dengar. Dan Tuhan, berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin benar di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, saya akan membawakan firman yang saya beri judul, buat apa beribadah. Bagi orang-orang tertentu, ibadah merupakan sesuatu yang sangat penting. Tetapi bagi orang-orang tertentu juga, ibadah tidak terlalu penting. Bahkan ada yang mengatakan, saya tidak beribadah, tapi kelakuan saya lebih baik daripada orang yang beribadah. Pernah saudara dengar statement seperti itu? Kenapa? Karena beribadah itu dianggapnya menjadikan kita hanya orang baik. Nah, kalau menjadikan kita hanya orang baik, orang tidak perlu beribadah yang tingkah lakunya lebih baik daripada orang yang beribadah pun banyak, saudara-saudara. Nah, yang saya maksud ibadah di sini adalah datang ke gereja. Tetapi apa sih secara etimologi
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa arti ibadah itu? Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab ibadah. Dalam terminologi bahasa Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah itu memiliki 3 arti. Yang pertama, perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, upacara yang berhubungan dengan agama. Jadi kalau kita melihat dari etimologi arti dari ibadah itu sendiri, sebetulnya kita tidak pergi ke gereja pun, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita berdoa, itu sudah ibadah. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman kalau hanya pokoknya kita menjalankan kewajiban agama kita. Padahal sudah sering kali saya katakan, agama tidak menyelamatkan, ya. Karena itu kita perlu beribadah, datang ke gereja. Bagi orang yang lahir baru, orang jauh-jauh pun mereka akan dibela-belain pergi beribadah. Contohnya Pak Is dengan Ibu Veronica dari daerah Magelang, Jogja, ya, dari daerah Jogja. Pagi-pagi dingin-dingin sudah naik sepeda motor lagi. Pak Peter dari Semarang, ada beberapa yang dari luar kota Ambarawa. Ya, kenapa mereka jauh-jauh datang ke tempat kita? Tetapi sebaliknya ada orang yang dekat dengan gereja pun tidak datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang beribadah itu memang memiliki banyak versi, ya. Yang seringkali terjadi adalah karena keturunan. Namanya juga saya keturunan orang Kristen. Masa saya tidak beribadah? Ya. Kemudian karena calon mertuanya Kristen, maka saya mau tidak mau harus beribadah supaya bisa mendapatkan anaknya. Atau calon pasangannya Kristen, ya apa boleh buatlah, karena saya sedang jatuh cinta sama si dia, sedangkan si dianya orang Kristen aktivis gereja lagi. Ya apa boleh buat supaya saya bisa mendapatkan simpatik dari dia dan dari keluarganya, maka saya harus ke gereja. Ada juga orang yang ke gereja ya daripada nganggur di rumah, tengak-tengok, istilah orang Jawa, tengak-tengok itu apa ya? Termangu-mangu, tidak ngapa-ngapain, ya sudahlah pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi sehingga bisa berbahagia. Atau ada yang karena cari rekan bisnis juga ada. Atau karena kebiasaan dari dulu memang sudah ibadah, ya ini karena Kristen turunan biasanya. Nah sekarang kita perhatikan apa kata firman Tuhan tentang ibadah. Kita membuka di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dari Indonesian Literal Translation berbunyi demikian. Dan marilah kita memerhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik, dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri
sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasihati, sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin dekat. Ini adalah kata firman tentang ibadah kita berkumpul di dalam rumah Elohim. Artinya ibadah itu jangan diabaikan, karena di dalam beribadah kita bisa saling menasehati dan sebagai dorongan kasih dalam perbuatan baik. Karena itu saya sudah sering kali katakan, satu paket ibadah adalah ketika saudara datang beribadah ke gereja, kebaktian belum dimulai. Seperti Pak Pola misalkan, ya tadi pagi saya datang pagi-pagi, beliau sudah ada di sini, sudah padahal dari Banyu Biru. Sampai doa berkat pulang. Nah, itu satu paket. Tetapi pulangnya juga jangan begitu selesai ibadah, amin, salaman, pulang. Beri kesempatan untuk saling memberikan dorongan kasih dan perbuatan baik. Apa maksudnya? Yaitu berfellowship. Bisa kita ngobrol dulu di gereja, ya. Pengecualian kalau yang punya usaha pagi-pagi sudah harus membuka usahanya karena sudah dijagain oleh orang-orang yang akan membeli, para konsumen misalkan, termasuk pengecualiannya. Tetapi bagi kita yang masih ada waktu, saya sarankan begitu selesai ibadah jangan langsung pulang, ngobrol dulu saudara-saudara, untuk supaya saling menguatkan. Kalau saudara pergi ke gereja Indonesia di Amerika, orang begitu selesai ibadah tidak langsung pulang saudara-saudara. Ngapain? Ngobrol. Ya ngobrol ngalor ngidul sana sini untuk mengakrabkan. Karena di Amerika kan setiap hari semua masing-masing orang bekerja dengan kesibukannya yang luar biasa. Tapi di sini pun saya ketemu saudara ada yang 1 minggu 1 kali hanya di gereja. Karena itu kita perlu berfellowship. Ya kalau misalkan tidak ada bahan pembicaraan, ya yang penting ikut guyu, ikut tertawa. Itu namanya berfellowship saudara-saudara, ya. Jadi itulah makna pertama kita beribadah, untuk berfellowship, untuk saling berkomunikasi, berhubungan. Kenapa? Karena kitab suci pun mengajar kepada kita bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, makhluk yang berinteraksi dengan yang lain. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa berinteraksi, maunya menyendiri, nah ini bahaya saudara-saudara. Ada orang yang mengatakan introvert itu merupakan satu sifat dalam diri manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa dibentuk sehingga bisa berinteraksi dengan yang lain. Kemudian hal yang berikut, bagaimana seharusnya di dalam kita beribadah? Kitab 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengajarkan kepada kita demikian. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan semua kitab, sedangkan saudara beribadah mendengarkan firman isi kitab. Walaupun ada gereja
yang kalau setiap beribadah tidak mengupas firman, tetapi hanya mengupas kehidupan sehari-hari. Ada gereja yang seperti itu. Tetapi kitab suci katakan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang ke gereja, yang pertama untuk pengajaran. Artinya apa? Mendengarkan firman. Maksudnya adalah saudara datang ke gereja juga untuk belajar firman, bukan sekedar untuk berorganisasi. Sekarang ini saudara-saudara, orang pergi ke gereja itu lebih besar maknanya di dalam berorganisasi daripada memperbaiki diri melalui firman. Karena itu ada orang yang mengatakan sudah dari dulu gereja saya di sini. Mau hidup mati, mau benar mau salah, inilah gereja saya. Ini orang yang sudah terikat dengan faktor agamawi, bukan lagi merupakan sebuah panggilan untuk menerima jaminan kepastian keselamatan. Kenapa? Karena firman Tuhan yang disampaikan juga tidak ada pengajaran, hanya menambah semangat. Khotbahnya semacam motivator, memberi motivasi. Maka banyak orang yang imannya kuat, tapi kalau ditanya sedikit saja tidak mengerti isi firman Tuhan. Karena itu banyak sekali orang-orang di akhir zaman ini yang murtad dari kekristenan. Kenapa? Karena disenggol kitab sucinya sedikit saja, diberi pertanyaan yang logis. Kemarin Pak Simeon sudah mengungkapkan, kalau Tuhan itu terang, kenapa dia menciptakan terang? Bingung, tidak bisa menjawab. Akhirnya iya juga ya, akhirnya menganggap kitab suci kita salah. Contoh lain lagi, misalkan silsilah Yeshua HaMashiach di dalam kitab Matius dengan kitab Lukas itu berbeda. Coba saudara baca silsilah Yeshua HaMashiach dalam kitab Matius dan kitab Lukas itu beda, saudara-saudara. Lalu ada orang berkata, silsilah kok beda? Ini artinya kitabmu itu ngawur. Mikir, benar juga ya. Padahal jawabannya simpel. Yang satu ambil dari garis keturunan Yosef, yang satu ambil dari garis keturunan Miriam. Nah, tapi kok Miriamnya tidak dimasukkan di situ? Karena orang Yahudi itu menganggap perempuan itu kelas 2. Maka anak Yakub ada berapa, saudara-saudara? Ada berapa? 13. Tapi yang satu tidak terkenal karena perempuan, yang bernama Dina. Kenapa? Karena perempuan. Jadi seringkali kita tidak memahami firman, lalu dikecoh sedikit saja orang sudah bingung, berpikir benar juga ya, logikanya kalau firman masa sih salah, sedangkan ini salah, berarti bukan firman loh, ngawur kitabmu itu. Iya juga ya, ngapain saya jadi Kristen? Bingung, akhirnya meninggalkan Tuhan. Habis sekarang ini, saudara-saudara, orang suka dengan khotbah yang lucu. Katanya khotbah lucu perlu, Pak. Sehari-hari saya sudah sepaneng otak saya di dalam ngurus pekerjaan untuk mencari kehidupan secara jasmani. Stres saya, jadi perlu juga mendengarkan khotbah yang lucu. Maka di kota-kota besar ada pendeta-pendeta yang terkenal lucu, saudara-saudara. Kemarin itu saya sempat nonton YouTube, ada pendeta khotbah lucu. Dari awal sampai akhir yang dengerin terpingkal-pingkal.
Mungkin sampai perutnya sakit pulang-pulang karena terpingkal-pingkal saking lucunya. Tapi saya yang mendengarkan, saya tidak tertawa tuh. Karena arah lucunya itu tidak bagus, saudara-saudara. Dan tidak membahas firman. Ya sama seperti pelawak. Panggil saja pelawak yang terkenal. Nah, ini yang sekarang menjadi tren. Atau khotbah yang mengenakkan telinga. Saudara mau diberkati, haleluya. Saudara mau mendapatkan berkat 2 kali lipat, haleluya. Kalau 3 kali lipat bagaimana? Haleluya. 4 kali lipat, kakinya ikut naik semuanya. Khotbah yang seperti itu yang memberikan semangat. Salah enggak? Enggak salah. Tapi harus ada isi firmannya. Jangan hanya semangatnya gede tapi otaknya kosong melompong, ketika ditanya nggak bisa jawab, imannya goyah. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati. Kita membuka di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4. 2 Timotius 4 ayat 3-4 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, sebab waktunya akan tiba ketika mereka tidak dapat bertenggang rasa terhadap pengajaran yang sehat. Sebaliknya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri, mereka akan mengumpulkan para pengajar bagi diri mereka sendiri agar pendengarannya digatalkan. Dan sesungguhnya mereka akan memalingkan pendengarannya dari kebenaran, dan mereka akan dibelokkan kepada dongeng-dongeng. Jadi senang dengan khotbah yang spektakuler, tetapi isi firmannya tidak ada. Saya bukan anti orang khotbah lucu loh ya. Tidak masalah khotbah lucu, asal ada isinya. Kalau khotbah lucu seperti orang melawak, kemudian lawakannya menjurus ke hal-hal yang berbau sensual, seksual, apa bedanya dengan mereka yang ada di luar? Ini sangat menakutkan. Karena itu banyak sekali umat Nasrani yang berpaling dari iman yang sudah benar, mudah jatuh. Jadi firman Tuhan itu bukan sekedar untuk menguatkan iman, tetapi juga pengajaran. Nah, sekarang konsekuensinya, kalau firman Tuhan mengajarkan bahwa kita datang beribadah selain untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan, tetapi juga kita belajar kebenaran firman, konsekuensinya orang yang menyampaikan firman harus belajar supaya jangan sampai lebih tidak mengerti daripada jemaat yang digembalakannya atau jemaat yang dikhotbahi. Sekarang ini banyak jemaat lebih pintar dari pendetanya. Kenapa? Karena jemaat belajar. Nah, sayangnya belajar dari internet. Ya, kalau yang diajar itu sesuatu yang benar. Bukankah sekarang untuk penyembah Bapa Yahweh saja ada banyak variannya? Kita harus hati-hati, saudara-saudara, supaya kita jangan tergelincir. Soal nama Yahweh saja ada banyak yang salah. Ketika disampaikan nama Yahweh, dikatakan saksi Yehova ini. Belum apa-apa sudah mengejat. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengatakan, apakah Pak Yakub tidak sama dengan saksi Yehova? Saya bilang yang sama dengan saksi Yehova adalah orang yang masih menggunakan nama Allah, karena sama-sama menggunakan nama Allah. Mereka sebut Yehova, kami Yahweh sesuai dengan bahasa Ibraninya. Jelas beda, dan kami tidak menggunakan nama Allah. Anda menggunakan nama Allah. Jadi yang sama siapa? Karena setan itu selalu memutar balikkan fakta, saudara-saudara. Kemudian ada yang menganggap karena kamu itu menggunakan nama Yahweh, maka
kamu itu bukan orang Kristen. Nah ini kan aneh, menunjukkan bahwa kekristennya sangat dangkal, saudara-saudara. Saya tidak berbicara hanya jemaat loh ya, pendeta pun banyak yang dangkal. Bukan karena saya hebat, no, sama sekali tidak. Tetapi saya mau belajar kebenaran firman. Dan saya memberikan sajian firman yang terbaik sesuai dengan isi hati Tuhan. Firman yang murni. Karena saya tahu saudara datang dari rumah ke gereja sudah meluangkan waktu berharga saudara. Saya harus mempersiapkannya dengan baik. Supaya saudara pulang tidak kecewa. Meskipun ada jemaat yang mungkin terkena firman Tuhan kemudian tersinggung, bagi saya no problem. Saya kalau menyampaikan firman, saya tidak melihat siapa yang ada di depan saya. Wah, ini kemarin baru bermasalah dengan saya hantam pakai firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan, saudara. Itu sampah yang disampaikan, mengeluarkan emosi unek-uneknya. Itu bukan firman, dan penyampai firman seperti ini berdosa di hadapan Tuhan. Jadi saya harus menyajikan yang terbaik. Khusus masalah nama Yahweh, ada yang menganggap Yahweh itu tidak boleh disebut dan tidak bisa disebut. Ada yang menganggap karena terlalu kudus sehingga tidak bisa disebut, dan orang Yahudi juga tidak menyebut. Padahal mereka tidak menyebut karena lebih taat kepada Talmud daripada kepada firman. Tetapi orang tidak mempelajari. Ketika mendengar satu pendeta memberikan sanggahan, itu yang menyebut Yahweh itu salah. Karena Yahweh itu terlalu kudus, tangkep, cap. Begitu ada orang ngomong Yahweh, kamu kenapa pakai Yahweh? Yahweh itu terlalu kudus, tidak bisa disebut. Berarti Yesus yang kamu sebut itu tidak kudus karena kamu sebut-sebut. Mingkem. Jadi hanya melanjutkan dongeng orang-orang yang menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi semua itu anggapan dan anggapan, saudara-saudara. Bukan apa kata firman, tetapi apa kata pendeta anu, pendeta itu, pendeta ini. Seharusnya fokus kita adalah kepada kebenaran firman. Kemudian hal yang kedua, soal Tritunggal dibesar-besarkan. Padahal seperti firman yang kemarin video terakhir saya upload tentang Tritunggal. Tritunggal itu sebetulnya adalah kesimpulan bapak-bapak gereja untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Jadi konsili Nikea itu tujuannya baik, untuk memurnikan bahwa Yeshua itu adalah Elohim, bukan sebagai ciptaan. Dan Elohim itu hanya satu, bukan tiga. Tetapi karena menggunakan istilah tri yang berarti tiga dan tunggal yang berarti satu, ini dari bahasa Sanskerta, maka orang terjebak dengan keberapaan Tuhan. Artinya Tuhan itu ada berapa, satu atau tiga. Padahal itu merupakan kesimpulan, saudara-saudara, untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Kenapa sih ada orang mengatakan Tuhan itu merupakan tiga pribadi? Karena tidak tahu makna pribadi itu apa. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikannya, ya. Kalau orang tahu pribadi, jika manusia seperti saya dengan saudara, ini dua pribadi yang berbeda. Sedangkan Yahweh, Yeshua, dan Ruach HaKodes itu satu pribadi yang sama. Ada yang mengatakan begini, lah pada saat Yeshua dibaptis, kan ada tiga tuh yang bersuara, itu Bapa, kemudian Yeshuanya sendiri, lalu ada burung merpati. Itu kan ada tiga. Lalu ketika Tuhan menciptakan manusia menggunakan kata kita,
Bagaimana itu? Bingung. Namanya Tuhan, Dia mau jadi apa saja dan mau menjadi berapa saja, tidak masalah. Wong Sun Gokong saja bisa kok, Tuhan tidak bisa. Kalau saudara nonton YouTube video saya yang berjudul Peran Tiga Berganda, saya menjadi berapa, saudara? Menjadi 3. Lah yo itu bisa. Cuman kan itu rekayasa teknik komputer ya. Tapi kalau Bapa Yahweh ketika Dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, bukan Yahwehnya hilang, yang ada Yeshua HaMashiach. Yahwehnya ada, Yeshuanya ada, karena Dia omnipresent, maha hadir. Dia ada di mana-mana tempat. Maka Dia bisa menjadi apa saja dan bisa menjadi berapa saja. Contohnya apa? Di sini ada ibadah menyembah kepada Bapa Yahweh. Kitab suci katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Roh Yahweh ada enggak di tengah-tengah kita? Di Magelang, di Semarang, pada jam yang sama semua orang memuji dan menyembah kepada Bapa Yahweh. Tuhan Bapa Yahweh ada enggak di sana? Loh, lah terus ada berapa Tuhan? Nah, pinter begitu, saudara-saudara. Mau berapa tempat, di tempat manapun juga Tuhan itu satu. Jadi kalau pada saat Yeshua dibaptis ada suara yang mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu suara Yahweh. Kemudian Yeshuanya ada dalam wujud seperti manusia yang sedang dibaptis. Lalu ada burung merpati yang hinggap dan itu adalah Ruach HaKodes. Kok jadi bingung? Kita kembali kepada firman Tuhan. Kenapa Yeshua disalib? Yeshua disalib karena Dia menyatakan dirinya sama dengan Bapa. Artinya Dia adalah Bapa. Menurut orang Yahudi ini merupakan penghujatan, maka Yeshua disalib. Kembali ke situ, sehingga kita akan mudah bahwa Yeshua itu Yahweh. Cuma orang tidak mengakui, makanya langsung di-adjudge, langsung dihakimi, karena dianggap ora podo karo koncone, tidak sama dengan temannya. Gereja kita kan gitu, apalagi dulu tahun 2001. Gereja aneh iku, pemimpinnya ngawur aneh. Sekarang nama Yahweh terkenal di seluruh dunia. Lagu Yahweh Rafa Elohim Shaddai itu terkenal, hampir semua negara menyanyikan lagu itu. Nah, bagaimana dengan orang yang dulu ngata-ngatain saudara gereja sesat? Isin, malu, atau tidak mengakui, saudara-saudara, masih berkilah. Jadi kita harus menyadari bahwa di dalam diri Yeshua HaMashiach itu memiliki 3 peran dan semuanya ada di dalam kitab suci. Apakah Yeshua HaMashiach sebagai pencipta? Yes, Dia adalah Elohim, Dia adalah Tuhan, Dia juga pencipta. Maka di dalam Yohanan 1 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation dikatakan, segala sesuatu terjadi oleh Dia. Dia siapa yang dimaksud? Yeshua HaMashiach. Dan tanpa Dia, tanpa Yeshua, tidak ada satu hal pun yang telah terjadi. Karena pada saat itu yang ayat itu sedang membicarakan Yeshua, bukan sedang membicarakan Yahweh. Jadi Yeshua juga sebagai pencipta. Kemudian Kolose 1 ayat 15-16. Dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan, sebab oleh Dia segala sesuatu telah diciptakan, yang ada di dalam surga dan yang ada di atas bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik tahta-tahta atau para pemegang kekuasaan atau penguasa-penguasa atau otoritas-otoritas, segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia dan bagi Dia. Yeshua adalah pencipta. Ada orang tanya kepada saya begini, bagaimana kalau orang mengatakan karena Yeshua itu sebagai pencipta kita sebut Bapa Yeshua? Salah atau tidak? Tidak salah, tetapi secara teologis itu tidak ada. Karena Yeshua ketika ada di atas muka bumi ini berperan sebagai putra, sebagai anak, bukan sebagai bapa. Karena ada orang yang menyebut Bapa Yeshua. Ya memang tidak salah, tetapi kalau saudara berbicara dengan orang teologi ya bisa diketawain, saudara. Karena tidak ada apa Bapa Yeshua itu tidak ada. Karena secara teologis tidak ada. Jadi kita tempatkan Yeshua sebagaimana firman Tuhan ajarkan. Seperti konsili Nikea, itu kan sebetulnya menempatkan Yeshua dalam koridor yang benar, yaitu sebagai Elohim, bukan sebagai ciptaan. Kemudian yang kedua, di dalam diri Yeshua sebagai pattern atau contoh manusia sempurna. Di dalam Matius 27 ayat yang ke-24 dikatakan, dan Pilatus ketika melihat bahwa hal itu tidak menghasilkan apapun, sebaliknya malah menimbulkan kekacauan, dengan mengambil air ia membasuh tangan di hadapan kerumunan orang itu seraya berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang benar ini, akan kamu lihat. Jadi Pilatus yang menghakimi Yeshua pun mengakui dia punya otoritas dunia loh. Pada saat itu untuk menghakimi Yeshua, dia menyatakan bahwa orang ini adalah orang benar yang tidak layak untuk dihukum mati. Aneh kan, orang benar tapi dihukum mati. Berapa banyak hukum-hukum sekarang seperti itu, ya. Kemudian satu lagi di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, saya perlu baca huruf Ibraninya. Di sana berbunyi Hispil asmo wetsit atmawet batshav, yang artinya dan supaya didapati dalam pola seperti manusia, dia sudah merendahkan dirinya sendiri dengan menjadi taat sampai pada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Jadi Yeshua dalam didapati pola seperti manusia. Kalau seperti manusia itu manusia atau bukan? Bukan, hanya seperti wujudnya. Tapi dia bisa menangis, bisa sakit, bisa tertawa, bisa sedih. Ya karena seperti manusia. Kecuali manusia tidak bisa sedih, tidak bisa sakit, tidak bisa menangis. Tapi karena seperti manusia, maka ya apa yang kita alami, dia alami. Di situ dikatakan seperti manusia. Di dalam kitab King James Version di sana dikatakan and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedience unto death, even the death of the cross. Di sana dikatakan fashion as a man, dengan model seorang laki-laki. Jadi bukan manusia Yeshua itu, 100% Elohim. Jadi tidak bisa dikatakan 100% manusia. Kalau 100% seperti manusia baru benar. Kelihatannya sepele hanya dengan tambahan seperti. Tapi kalau tidak ada seperti, berarti Yeshua itu manusia, dia bukan Tuhan loh. Ya. Kemudian di dalam Word English Bible Messianic di sana dikatakan and being found in human form, he humbled himself, becoming obedience to death. Yes, the death of the cross. Di sana dikatakan human form atau bentuk manusia,
Jadi bentuknya, wujudnya itu manusia, tapi dia bukan manusia. Karena itu sudah berkali-kali saya katakan, mau menggunakan terjemahan apapun semua sama. Karena saya ambil dari kitab aslinya. Itu peran Yeshua yang kedua. Peran Yeshua yang ketiga sebagai Elohim, dia berkuasa atas alam. Lukas 8 ayat yang ke-24 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, dan sambil mendekati mereka membangunkan dia dengan berkata, Tuhan, Tuhan, kita binasa. Dan setelah terbangun dia menghardik angin dan gelombang air, dan mereka pun berhenti dan menjadi tenang. Siapa yang disebut dengan mereka? Angin dan ombak yang besar. Itu tunduk, artinya Yeshua menguasai alam sebagai penguasa alam, alam semesta. Maka dia juga disebut sebagai Sebaot, sebagai penguasa alam semesta, seperti Yahweh Sebaot. Yang kedua, sebagai Elohim, dia berkuasa atas sakit penyakit. Di dalam Matius 8 ayat 14 sampai 15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan Yeshua setelah tiba di rumah Kepa, melihat ibu mertuanya sedang berbaring dan menderita demam, dan dia menjamah tangannya dan demam itu meninggalkannya, dan dia bangun dan melayani mereka. Jadi menguasai sakit penyakit. Saudara bisa enggak menguasai sakit penyakit? Bisa, tetapi bukan atas nama saudara, tapi atas nama Yeshua HaMashiach. Saudara diberi otoritas, diberi kuasa. Seperti kemarin anaknya Pak Erwin, ketika selesai ibadah, anaknya ditunjukkan kepada saya, katakan, Om, tolong doakan anak saya, badannya panas. Saya pegang badannya panas, saudara. Saya doakan dalam nama Yeshua HaMashiach. Ketika ketemu satu hari berikutnya atau berapa hari berikutnya itu, dia, Pak Erwin cerita, setelah didoakan langsung sembuh, gitu, saudara. Itu bukan karena saya. Coba saudara berdoa atas orang sakit, dalam nama Yakub Sulistyo sakit penyakit keluar. Tidak bisa keluar, saudara-saudara, karena nama Yakub Sulistyo tidak punya kuasa. Tapi kalau saudara berdoa dalam nama Yeshua HaMashiach, segala sakit penyakit keluar, dia pergi. Asal saudara punya iman, ya. Bagaimana sih mengimaninya? Mau sembuh tidak sembuh bukan urusan kita. Urusan kita hanya mendoakan. Kita imani sembuh, sembuh, jadilah kehendak Tuhan, kan begitu. Kemudian selain daripada berkuasa atas sakit penyakit, juga berkuasa atas maut. Dia membangkitkan orang mati. Yohanan 11 ayat 43 sampai 44 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan setelah mengatakan hal-hal itu, dia berseru dengan suara nyaring, El-Azar atau Lazarus, keluarlah. Dan orang yang telah meninggal itu keluar sambil terikat kedua kaki dan tangannya dengan kain kafan, dan mukanya masih terbungkus dengan sapu tangan. Yeshua berkata kepada mereka, lepaskanlah dia dan biarkanlah pergi. Itu sebetulnya bukan sapu tangan tapi salib, ya, yang dipakai untuk membungkusnya. Jadi orang mati pun bisa dibangkitkan. Tapi juga bukan sekedar membangkitkan orang mati, tetapi dia sendiri juga bangkit. Itu menunjukkan berkuasa atas maut. Di dalam kitab Matius 28 ayat 5 sampai 6 dikatakan, dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, janganlah kamu takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah disalibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit, sebagaimana yang sudah dia katakan. Mari
lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Kalau di dalam terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan dia sudah dibangkitkan. Dia sudah dibangkitkan, dengan dia bangkit sama atau tidak? Dia sudah dibangkitkan dan dia sudah bangkit. Menurut saudara sama atau tidak? Beda. Kalau dibangkitkan itu ada sesuatu yang membangkitkan, tapi kalau dia bangkit itu dia bangkit sendiri. Nah, yang benar yang mana, Pak? Saya baca ayat yang ke-6 di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi Einenu poki hukam Ka'asyer amarbona oreina et hamakom asyer sakap samha adon. Di sana menggunakan kata hukam. Itu artinya dia bangkit. Dia sudah bangkit. Jadi Yesus bangkit dengan sendirinya. Namanya Tuhan. Makanya kalau orang katakan, "Oh, Tuhan kok mati?" Ayatnya mana? Firman Tuhan katakan dia harus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Jadi jangan dikatakan, katanya Yesus itu Tuhan, Yeshua itu Tuhan, lah kok mati? Mikir, bener juga ya, Tuhan kok mati? Ah, orang bener ini, tidak bener ini, bingung. Ya, jawabannya simpel, semua ada dalam kitab suci. Yeshua memang harus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Artinya ketika saudara hidup, Tuhannya siapa? Yeshua. Ketika saudara mati, Yeshua juga, karena dia Tuhan atas orang-orang mati. Nah, kalau Yeshua tidak mau mati, ya bisa-bisa saja ketika dia mau disalib, dia tinggal bilang, jadi kodok kamu, langsung kerok jadi kodok. Wong ucapannya berkuasa kok. Tapi dia harus mati karena untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi. Itu yang pertama, baru pertama loh ini saudara-saudara ya. Yang pertama tadi apa? Sebagai pengajaran. Yang kedua dalam kita beribadah untuk teguran. Artinya apa? Ketika mendengar firman untuk dilakukan, jika tertegur bukannya tersinggung. Ada orang yang tersinggung ketika mendengar firman. Sudah lama saya tidak pergi ke gereja, giliran saya pergi ke gereja kurang ajar Pak Yakub, nyinggung-nyinggung dari mimbar. Loh, saya tidak menyinggung. Kalau saya khotbah, mata saya ditujukan kepada satu orang, yaitu saudara misalkan, saya korek kesalahan-kesalahannya, itu bukan firman, tapi apa saudara? Sampah. Saya tidak mau membuang sampah kepada saudara. Saya mau membuang air kehidupan supaya saudara bisa hidup dari air kehidupan. Jadi ketika mendengar firman harus dilakukan jika tertegur, bukannya tersinggung. Yakub 1 ayat yang ke-23 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Tadi ketika saudara mau pergi ke gereja, siapa yang bercermin? Berdiri di depan cermin dulu, lihat sana, lihat sini, muter sana, muter sini. Ada saudara, tolong angkat tangan. Wah, bagus ya. Lah ketika saudara melihat, misalkan karena bangunnya kesiangan ya, buru-buru lalu ngasih lipstiknya lupa nggak di nah begitu, sehingga blobor di sini. Terus bagaimana saudara? Ada orang mengingatkan, maaf Bu, lipstiknya kelebaran. Saudara bagaimana? Oh, gak apa-apa, gak apa-apa.
Gareng juga, lipstiknya lebar gitu. Enggak kan? Pasti diperbaiki, betul enggak? Nah, ketika firman Tuhan disampaikan dan itu menegur saudara, itulah orang yang memperbaiki tingkah laku kehidupan kita. Jangan, kurang ajar. Jangan harap minggu depan saya pergi ke gereja lagi ya. Sekali-kalinya pergi ke gereja disindir-sindir katanya. Siapa yang mau nyindir? Saya enggak pernah mau menyindir, rugi saudara-saudara ya. Jadi harus ada yang menerima teguran. Yang ketiga, untuk perbaikan. Pertobatan itu sangat diharuskan. Jadi jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Pergi ke gereja ya iya, kejahatan jalan terus. Ini biasanya terjadi karena orang pergi ke gereja dengan faktor karena keturunan. Berapa banyak di Indonesia Timur orang pergi ke gereja aktif, bahkan jadi majelis gereja, tapi dalam dirinya premanismenya tetap jalan. Beberapa tahun yang lalu saya sempat malam tahun baru ada di Ambon. Orang Ambon itu mayoritas Kristen, tapi waktu malam tahun baru, maaf saya tidak menghina orang Ambon, sama sekali tidak, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Malam tahun baru banyak orang teler di pinggir jalan, saudara. Loh, ini kalau saya tanya, Pak, Bapak agamanya apa? Pasti Kristen gitu. Tapi teler, saudara. Bikin keributan. Ini saya tidak menjelekkan loh ya, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bukan hanya di Ambon, tapi di kantong-kantong Kristen juga seperti itu. Siapa yang melakukannya? Kristen tanpa pertobatan. Jadi ke gereja hanya kebiasaan. Coba saudara, orang yang teler-teler gitu berani menghina Tuhannya, ngamuk saudara, bisa-bisa dibunuh. Pembelaannya memang luar biasa, tapi tidak ada pertobatan. Kemudian ayat firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Filipi 2 ayat yang ke-15, supaya kamu tak bercela dan tak tercemar sebagai anak-anak Elohim yang tanpa salah di tengah-tengah generasi yang bengkok dan yang telah disesatkan, yang di antara mereka kamu dibuat bersinar bagaikan cahaya-cahaya di dunia. Artinya Tuhan menaruh kita di tengah-tengah angkatan yang bengkok supaya meluruskan yang bengkok, bukan ikut-ikutan bengkok dari yang lurus. Bisa dipahami saudara-saudara. Jadi tugas saudara adalah meluruskan yang bengkok, bukan yang lurus jadi bengkok. Jadi artinya tidak ikut-ikutan dunia di sekitarnya yang sudah rusak. Istilahnya membara di antara yang membeku, memperbaiki diri di antara kekotoran yang mengelilinginya. Ini maksud firman Tuhan, supaya saudara dilihat berbeda. Karena kitab suci katakan kita ini seperti kitab yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Buat apa kita pergi ke gereja kalau tingkah laku kita tidak ubahnya sama dengan mereka yang tidak ke gereja? Percuma, saudara-saudara. Harus terjadi perubahan seperti Kepa atau Petrus itu penakut. Ketika ditanya anak kecil, kamu kan yang tadi bersama-sama dengan orang itu? Oh tidak, saya tidak kenal dia. Kan begitu saudara-saudara ya. Ya logatnya sih bukan seperti itu, tapi kan menolak gitu loh. Tapi Kepa atau Petrus yang sama, dia juga yang berani berkhotbah ketika ditanya, engkau sedang mabuk oleh anggur. Dia berkata apa? Tidak, kami tidak sedang mabuk anggur karena sekarang baru pukul 9 pagi. Tetapi karena Ruh HaKodes menguasai kami. Dia cerita banyak, kalau direkonstruksikan kira-kira seperti itu. Jadi ada perubahan di dalam kehidupan.
Saya banyak mendengar, saudara-saudara, orang-orang tertentu yang sekitarnya katakan, "Wih, dia sejak masuk di gerejanya Pak Yakub berubah ya hidupnya ya. Dulunya orang-orang pada takut karena kehidupannya seperti preman. Sekarang kok jadi lebih alim daripada pendeta." Ada yang ngomong begitu. Tapi sebaliknya juga ada yang mengatakan, loh dia katanya sudah masuk ke gereja, tapi ucapan mulutnya kotornya minta ampun. Ada juga, saudara. Tapi untung sekarang orangnya sudah tidak bersama dengan kita. Ya, jadi harus ada perubahan. Yang keempat, untuk pendidikan. Yahweh itu sifatnya mendidik, saudara-saudara. Ulangan 8 ayat yang kelima dari Indonesian Little Translation dikatakan, dan engkau telah mengenal dengan hatimu bahwa sebagaimana seorang pria mendidik anak laki-lakinya, demikianlah Yahweh Elohimmu mendidik engkau. Bagaimana sih Yahweh mendidik kita? Melalui masalah. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Itu didikan Tuhan supaya saudara menjadi orang yang lebih tangguh, saudara menjadi orang yang memiliki daya juang yang tinggi. Mana buktinya? Kita membuka di dalam Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11 sampai 12 Indonesian Little Translation dikatakan, seperti Raja Wali menjungkir balikkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, merentangkan sayapnya, mengambilnya seekor dan mendukungnya di atas sayapnya. Yahweh sendiri membimbingnya dan tidak ada sesembahan lain bersamanya. Ini jelas ayatnya. Yahweh yang membimbing kita, seperti Raja Wali menggoyang bangkit isi sarangnya. Ketika Raja Wali itu kalau bersarang tidak di pohon-pohon pendek, tapi di bukit-bukit batu yang tinggi, saudara. Itu kalau anaknya sudah keluar bulunya, sudah dirasa menurut insting induknya bisa terbang, anaknya itu supaya berani terbang, sarangnya diobrak-abrik sehingga anak itu akan terjatuh. Nah, ketika terjatuh maka dia melayang-layang di atas anaknya. Ketika anaknya awal jatuh tentu diam saja. Ketika sudah menyadari dia mulai mengepakkan sayap dan belum bisa terbang, maka dia akan menopang dari bawah, bawa naik lagi ke atas. Di atas dijatuhkan lagi. Itu cara mendidik Raja Wali, saudara. Si anak biasanya ngomong apa? Bapakku kejam, ya kan begitu. Sudah tahu enak-enak disarang, sarangnya diobrak-abrik, dijatuhin lagi. Padahal itu mendidik. Tuhan mendidik saya luar biasa melalui kejadian tahun 2001. Ya, kalau bukan karena didikan Tuhan, tidak ada gereja ini. Kita juga mungkin tidak akan pernah ketemu. Tetapi ketika dididik, jangan sekali-kali berprasangka buruk terhadap Bapa Yahweh. Ingat, pelangi itu muncul ketika sudah terjadi hujan dan angin badai. Kalau tidak hujan, tidak ada angin badai, mana pernah saudara bisa melihat pelangi? Tidak ada, kecuali di Hawaii. Waktu saya di Hawaii setiap hari melihat pelangi karena itu ada di Samudra Atlantik. Itu lain. Tapi kalau di tempat seperti ini, kalau terjadi hujan kemudian terang, muncul sinar matahari, baru tuh kelihatan pelanginya indah. Ya. Seperti itu, saudara. Jadi kalau saudara saat ini, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami, tapi kalau saat ini saudara sedang punya masalah, perhatikan, pelangimu akan muncul setelah permasalahan ini reda. Jangan menyalahkan Tuhan. Itu yang terpenting. Kenapa? Ayat yang terakhir dikatakan, Roma 8 ayat yang ke-28 dari Indonesian Little Translation dikatakan, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi semuanya itu untuk kebaikan kita, asal kita dalam masalah tidak meninggalkan Tuhan, tetapi tetap mengasihi Elohim. Coba kalau saya waktu tahun 2001 itu meninggalkan Tuhan, kecewa terhadap Tuhan, saya tidak tahu sekarang saya sedang jadi apa. Mungkin jadi gelandangan, atau mungkin sudah mati, kita tidak tahu. Tapi karena saya mengasihi Tuhan, saya katakan saya tahu Tuhan baik. Saya mengalami seperti ini bukan karena Tuhan yang melakukannya, tetapi semua demi kebaikan saya. Bayangkan dengan kepala blank jam 7:30 malam, mau tidak mau, bisa tidak bisa, Pak Yakub harus keluar malam ini juga karena besok pendeta baru mau datang. Itu saya bungkus pakaian saja itu pakai spray, saudara-saudara. Rasanya itu sudah gelap secara manusiawi. Tapi apakah saya kecewa dengan Tuhan? Tidak. Saya katakan, Tuhan, aku tahu Engkau punya rencana besar, dan rencananya seperti ini. Sampai sekarang saudara dan saya, kita masih bisa ketemu. Paham, saudara? Karena itu nanti saya mohon bagi yang tidak ada acara, setelah selesai cobalah berfellowship sebentar, ya. Apalagi nanti kalau gereja kita sudah baru, jangan kita berfellowship karena gerejanya baru, tetapi karena kita melakukan firman, saling menguatkan iman satu dengan yang lain. Barang 1/4 jam saja ngobrol-ngobrol. Kalau tidak bisa ngobrol, ya ikut tertawa begitu, ya, supaya kita bisa berfellowship satu dengan yang lain. Jadi kalau seperti itu, ibadah perlu atau tidak? Perlu, ya. Ibadah itu sangat perlu, banyak kegunaannya. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panah oleh kawi koneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesai Yahweh panah oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesus HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesus HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.